Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas teknik komputasi. Eh, saya Gazi Abiu Maulana dengan NIM 1104220120 dan ini teman saya. Nama saya Bintang Mordekai dengan NIM 1104220022 dari kelas T4602 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang UTS Praktek Teknik Komputasi. Oke, pertama-tama kita akan masuk ke CLO 1. Oke, di CLO 1 ini kami memakai kasus yaitu cara mencari arus yang mengalir dalam rangkaian tertutup dua loop seperti ini, seperti yang ada di gambar. Oke, pertama-tama sebelum kita mencari arus yang mengalir, kita harus identifikasi dulu komponen dalam rangkaian tersebut. Seperti yang kita ketahui, ini R1 itu 2 ohm, R2 itu 4 ohm, R3 6 ohm, R4 itu 8 ohm, dan R5 itu 10 ohm. Sedangkan sumber tegangannya masing-masing 5 volt, 10 volt, dan 15 volt. Ya, lalu yang ditanyakan adalah I1, I2, dan I3. Ya, yang, oke. Pertama-tama kita identifikasi dulu arah arusnya. Kita identifikasi bahwa yang loop ini adalah loop satu, di mana I1 ditambah dengan loop ini I2, hasilnya adalah ini, yaitu I3. Tambah I2 sama dengan I3. Jadi I3-nya dipindahin ke kiri, jadi I1 tambah I2 min I3 sama dengan 0. Ini kita sudah dapat persamaan pertama. Untuk mencari persamaan kedua, kita tinjau loop satu, di mana loop satu itu kita dapat 5 volt tambah 10 I1. 10 I1 itu yang melewati R5, min 10 volt tambah 4 I3 tambah 2 I1 sama dengan 0, yang menghasilkan 12 I1 tambah 4 I3 sama dengan 5. Ini adalah persamaan yang kedua. Untuk persamaan yang ketiga, kita tinjau loop kedua. Diperoleh persamaan seperti ini. 6 I2 tambah 8 I2 tambah 15 volt min 10 volt tambah 4 I3 sama dengan 0. Kita dapat persamaan 14 I2 tambah 4 I3 sama dengan min 5. Setelah kita dapat tiga persamaan ini, kita input ke matriks. Dia yang pertama kita misal itu I1 itu X, I2 itu Y, dan I3 itu Z. Lalu kita di sini satu, I1-nya 1, I2-nya 1, I3-nya min 1 sama dengan 0. Persamaan yang kedua, I1-nya itu 12, I2-nya itu 0, I3-nya 4 sama dengan 5. Untuk loop yang persamaan yang ketiga, kita tinjau dari loop 2, I1-nya itu 0, I2-nya itu 14, I3-nya itu 4, dan min 5 kita langsung inputkan. Nah, setelah masuk ke metode ini, kita menggunakan metode Gauss untuk menyelesaikan persamaan matriks ini. Nah, untuk metode Gauss-nya sudah ada ini ya formulanya. Setelah kita menerapkan metode Gauss, kita bisa mencari nilai I3 terlebih dahulu. Kenapa I3? Karena yang terbentuk adalah segitiga bawahnya. Jadi yang lebih gampang dicari awal adalah I3. Cara kita mencari I3-nya adalah min 272 per min 10, ya menghasilkan 0,0366765 ampere. Untuk I2-nya, setelah cara mencari I2-nya adalah I3 yang kita dapat ini kita substitusi ke sini. Jadi itu hasilnya adalah I3 itu I2 sama dengan 5 dikurang 5 dikurang 16 dikali I3 dibagi min 12. Hasilnya itu min 0,366765. Jadi I2-nya itu adalah minus 0,36765 ampere. Begitu juga dengan I1-nya, kita masukin nilainya ke persamaan yang pertama ini, yang I1 tambah I2 min I3 sama dengan 0. Lalu didapat I1-nya adalah 0,404412. Sekian itu menggunakan metode Gauss. Untuk dari codingan, saya serahkan kepada rekan saya Gazi. Nah, jadi pada codingan kali ini, pada perbandingan data, kita menggunakan Python. Pada Python kali ini seperti ini. Pertama, kita akan mendefinisikan library. NumPy. NumPy ini berasal dari Python yang berfungsi untuk
vektor dan juga pada perbandingan data kali ini kita menggunakan Python sebagai perbandingannya. Pertama, kita import NumPy. NumPy ini directory dari Python itu tersendiri yang berfungsi biasanya dipakai untuk vektor dan juga matriks. SCS ini biasanya saya gunakan untuk looping. Dan di sini saya gunakan SCS ini untuk menghentikan loop itu tersendiri. Oke, lanjut ke sini. Ini hanya sebagai identitas saja. Dan selanjutnya kita akan memasukkan matrik dari sistem persamaan tadi dari bintang dengan saya definisikan dengan A ini di sini. Dan ini matrik yang sama seperti yang tadi di Excel yang telah dipresentasikan oleh bintang. Saya definisikan dengan sebagai array di sini dengan tipe datanya float. Kenapa pakai float? Karena nanti hasilnya ada koma-komaan, bukan eh, data yang integer atau bilangan bulat. Terus di sini membaca jumlah variasi. N ini berfungsi sebagai membaca berapa sih jumlah baris atau kolom yang berada pada A ini. Jadi len itu berfungsi sebagai eh, pembaca berapa jumlah kolom atau baris pada A ini. Oke, lanjut. Ke X ini. X ini berfungsi sebagai eh, penyimpan nanti matriks solusinya. Jadi NP zeros ini cara kerjanya dia akan membuat suatu matriks dengan matriks itu dengan suma 0 yang nantinya akan disimpan digunakan untuk menyimpan matriks solusi. Oke, lanjut. Eh, Lanjut pengaplikasian eliminasi Gauss. For I in range n. For ini adalah suatu loop I pada iterasi in range n. N ini kembali lagi ke n yang di atas ini. N di atas ini kan mendefinisikan seberapa banyak kolom atau baris yang ada pada matrik. Jadi cara kerjanya adalah if A pada I dan I. Jadi gini, ini I, ini J, pada baris kedua itu J, dan ini K. Jadi pada I dan I ketika itu mendekati 0, maka dia maka codingan ini akan menyimpan dan akan berhenti looping seperti itu. Secara garis besar seperti itu. Setelah itu eh, masuk ke sini for row in A. Jadi ketika tadi A ini sudah sama dengan 0, maka dia akan print maka dia akan maka dia akan join si A ini ke row tadi dengan format string str. Dan di sini fungsi replace ini berfungsi karena di Python itu eh, format komanya itu dengan titik, maka saya ubah dari titik menjadi koma agar tidak bingung. Selanjutnya ke J ini, for J in range ini sama seperti yang di atas. Ini tuh looping. J ini berarti pada baris yang kedua ini, pada baris yang kedua ini in range. Kenapa I tambah satu? Range itu kan eh, range-nya itu kenapa I tambah satu? Karena di Python itu eh, angka itu dimulai dari angka 0, bukan dari angka satu. Makanya di sini tambahkan I tambah satu. Sedangkan N ini eh, berdasarkan N di atas ini yaitu 3 kali 3 ini. 3 baris dan 3 kolom. Eh, Setelah itu kita lanjutkan dengan rasio. Kita akan bagi A pada array ini, A ini. J itu berarti yang kedua, karena ini I, ini J, dan ini K, baris ketiga itu K, berarti J, berarti JI itu
J dan pada baris ke pertama atau I. Ya, jadi JI ini akan dibagi dengan atasnya. Jadi seperti itu. Itu rumus rumus Gaussnya. Begitupun sama seperti yang K ini bawah. Ini rumusnya. Setelah itu, setelah mendapatkan A-nya, A ini, A ini kan yang mau diubahnya. Setelah mendapatkan A ini, nanti A ini akan dimasukkan ke dalam row dengan cara print join memasukkan row ini sebagai string ke dalam A ini, A baru ini. Jadi setelah mengaplikasikan eliminasi Gauss ini, setelah itu kita akan menghitung substitusi mundur. Substitusi mundur ini berfungsi untuk mencari hasil X1, X2, dan X3-nya. Atau di sini X0, X1, X2 untuk mendapatkan hasil I1, I2, I3. Oke, jadi cara untuk menjalankan programnya yaitu dengan kita tulis Python, Python 3 di sebelah sini, Python 3, dan kita tuliskan juga nama program tadi. Misal yang tadi adalah namanya gauss.py. Lalu kita enter. Setelah di enter, maka akan muncul seperti ini, tugas teknik komputasi kelompok 8, nama, NIM kelas, dan proses eliminasi Gauss langkah 1, terus rasio baris 2 yang akan diubah, terus langkah kedua, dan ini hasilnya di bawah. Jadi hasil I1, I2, I3 adalah X0, X1, dan X2. Mari kita bandingkan dengan Excel. Excel X1-nya itu 0,40, sama di Python pun hasilnya 0,40 di sebelah sini X1, X1 di sini, iya X1 di sini 0,40, kemudian I2 min 0,36, namun di Python ini dibulatkan menjadi 0,37, dan di I3 itu ini 0,04, dan ini juga dibulatkan oleh Python-nya. Ya, seperti itu perbandingannya. Oke, sekarang kita masuk untuk topik yang CLO2. Jadi mengambil topik yaitu arus yang keluar dari dioda setelah melewati tegangan cut-in. Data ini kami dapat dari praktikum RLE pada semester 3. Jadi pada praktikum itu kami memperoleh tegangan cut-in pada dioda adalah 0,45 volt. Baru arusnya bisa keluar dari dioda tersebut. Oke, di mana variabel X itu adalah kami tetapkan sebagai tegangan, di mana variabel tegangan itu yang mempengaruhi arusnya. Sehingga X tegangan itu adalah variabel yang mempengaruhi, sedangkan arus adalah variabel yang dipengaruhi. Oke, pertama-tama di sini kami ada 7 kali percobaan. Yang pertama dari 0,45 volt, dia mengeluarkan arus 0,05 volt, di mana 0,45 volt tadi setelah kami jelaskan adalah tegangan cut-in dari dioda tersebut. Setelah 0,45 volt, dioda mengeluarkan arus sebesar 0,05 ampere. Begitu seterusnya sampai percobaan ketujuh saat tegangan yang melewati dioda 0,635 volt lalu menghasilkan arus yaitu 3,5 ampere. Pertama-tama eh, data ini kita olah dulu, kita X kuadratkan, di mana X itu adalah tegangan, masing-masing nilai tegangan ini kita kuadratkan sehingga hasilnya seperti ini. Lalu X dan Y di mana tegangan kita kalikan dengan nilai arusnya sehingga hasilnya seperti ini. Lalu kita jumlahkan, kita sigmakan masing-masing semua ini di tegangan, arus, X kuadrat dan X kali Y. Fungsinya dijumlahkan apa Bang? Biar supaya kita bisa menginputkan ke matriks persamaan ini. Oke, langsung kita masukkan. Kita mengikuti persamaan ini di mana
baris satu kolom satu itu n itu maksudnya adalah jumlah percobaan yang kita lakukan itu 7. 7 sigma xi-nya itu 3,717, sigma xi-nya 3,717, sigma x kuadrat itu 1,993965. Lalu yi-nya itu kita dapat, yi-nya itu arusnya ya, sigma arusnya 5,42 ampere, dan sigma x kali y, sigma x kali y adalah 3,2487 yang kita dapat ini ya, yang kuning ini. Oke. Lalu tinggal kita ini aja menggunakan regresi linear. Ya, kami lupa kami menggunakan metode regresi linear karena ini grafiknya linear ya. Lalu kita dengan matriks ini kita lalu cari komponen-komponennya, di mana regresi linear itu persamaannya adalah y sama dengan a plus bx. Pertama-tama cara mencari b-nya dulu. Kenapa b-nya? Karena kita mengeliminasi nilai a-nya dulu sehingga b-nya lebih duluan didapat. Di mana b diperoleh yaitu 2,5496 dibagi ini. 2,59476 dibagi ini. Hasilnya itu 18,316. Lalu A-nya kita peroleh dengan substitusi nilai B ke persamaan ini. Sehingga didapat A-nya adalah min 8,951531066. Jadi persamaan buat regresi linear ini adalah Y sama dengan BX plus A. Jadi 18,316039113 X min A-nya minus 8,915310666. Sekian dengan metode regresi linear dari study case yang kami pilih. Oke, untuk codingan Python-nya akan saya serahkan kepada rekan saya, Gazi. Jadi pada perbandingan CO2 kali ini masih sama, kita masih menggunakan Python. Jadi pertama ini import seperti yang CO1 tadi import NumPy. Cuma bedanya di sini kita tidak menggunakan SJS karena kita di sini tidak menggunakan loop karena di sini lebih lebih simpel. Yang pertama ini ada identitas. Kedua, kita masukkan data X dan Y. Kita masukkan data X dari Excel tadi, dari soal, dari Excel, masukkan sebagai array, dan juga Y-nya kita masukkan sebagai array. Kemudian, kita akan menghitung X kuadrat. Di sini saya definisikan dengan X2. X2, kemudian X ini, artinya ini adalah dalam semua baris, dan dalam semua baris pada hitungan pertama dikuadratkan seperti itu. Dan juga sama di sini X kali Y saya definisikan dengan XY sama, cuma bedanya di sini dikali Y dengan data Y ini. Eh, Kemudian kenapa saya tidak menggunakan input matrix seperti yang di Excel? Karena pada Python itu eh, saya tidak tahu kenapa mengalami error. Jadi tidak bisa menggunakan seperti di Excel, dan saya mencari alternatif lain menggunakan MEAN ini. Cara menghitung MEAN itu sudah ada pada library NumPy ini. Jadi kita cuma masukkan doang X rata-rata, eh, X rata-rata, NP MEAN X, Y rata-rata, NP MEAN Y, kemudian X2 rata-rata ini X2 X2 ini X2 MEAN, kemudian yang XY rata-ratanya pun sama, NP MEAN XY ini. Itu ini memang dari NumPy-nya untuk memudahkan kita emang sudah seperti ini. Kemudian untuk menghitung gradien B-nya, eh, kita menggunakan rumus. Kita akan mendefinisikan dengan B, X Y rata-rata dikurang X rata-rata dikali Y rata-rata dibagi X kuadrat rata-rata dikurangi X eh, rata-rata terus dikuadratkan. Selanjutnya untuk menghitung A-nya, A itu sama dengan Y rata-rata dikurangi B, kemudian dikalikan dengan X rata-rata.
Kemudian di sini itu print. Print itu untuk mencetak atau ya mencetak atau menampilkan pada pada CMD nanti. Print X2 ini akan menampilkan X2 yang ini. X2 for number in X2. Jadi X2 ini dalam number X2 ini akan di print menggunakan yang dimaksud dengan 6F ini artinya eh, print ini akan menghasilkan sampai 6 angka di belakang koma seperti itu. Sama dengan yang bawah juga ini buat untuk XY. Nah, untuk mencetak koefisien A dan B, kita ada di bawah ini print A dari data A ini dan ini print B dari data B sebelah sini. Mari kita jalankan programnya. Eh, kita jalankan programnya. Eh, seperti biasa, kita tulis dulu Python 3, Python 3, lalu kita eh, tuliskan nama filenya regresi.py, lalu enter. Eh, maaf ada kesalahan. Maka akan menghasilkan seperti ini. Tugas teknik komputasi kelompok 8, nama gaji, bintang, NIM kelas. Ini hasil X kuadratnya. Mari kita bandingkan hasilnya dengan eh, Excel. Kita akan bandingkan data dengan Excel. Di sini X kuadrat 0,2025, 0, sama, dan juga seterusnya sama. XY-nya pun 0,025 sama, dan seterusnya juga sama. Untuk nilai AB, di sini kita A mendapatkan min 8,95 dan di sini pun di Excel pun sama. Kemudian nilai B 18,31 dan di Excel pun sama. Mungkin sekian perbandingan data antara eh, Excel dan Python pada CLO kedua. Sekian dari presentasi kami untuk tugas teknik komputasi ini. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.